I see the mentality. That's why I go not only games, I go to trainings. Then I go to the family. It's a good family, then I have the character of the boy. I want to smell the grass. I smell the talents. I see all the things what a player do well and do wrong. With the players I wanted, I put coach, a special coach. No one can understand this. The best players I ever scouted, Ronaldo. The goalkeeper, Peter Cech. I saw Neymar, great player. Then I saw Ronaldinho, David Luiz, and then, of course, Kevin De Bruyne. I'm Piet de Visser, and all my life was football. Sebelum era Roman Abramovich, Chelsea secara finansial adalah klub yang tidak terlalu stabil. Namun meski punya utang hingga 80 juta pounds dan tidak tergolong sebagai klub yang kaya, The Blues masih mampu mendatangkan beberapa pemain bintang. Ruud Gullit, Gianluca Vialli, Gianfranco Zola, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Tore-André Flo, Jasper Kronjær, dan Jimmy Floyd Hasselbank adalah beberapa pemain bintang yang sukses Chelsea daratkan ke Stamford Bridge sebelum era Roman Abramovich. Pasca dibeli oleh sang Taipan asal Rusia tersebut, kita tahu bagaimana nasib Chelsea. Klub asal London Barat itu jadi klub kaya baru. Abramovich begitu jor-joran dalam membeli pemain. Bagai punya uang tak berseri, miliarder asal Rusia itu rela menebus mahal, bahkan sampai memecahkan rekor transfer. Alhasil makin banyak pemain bintang yang mendarat ke Stamford Bridge. Konon, selama kepemilikan Roman Abramovich dari tahun 2003 hingga 2022, Chelsea menghabiskan dana tak kurang dari 2 miliar pounds hanya untuk berbelanja pemain. Sebagai imbalannya, Chelsea sukses bertransformasi menjadi klub papan atas dunia. 5 trofi Premier League, 5 trofi Piala FA, 3 trofi Piala Liga, 2 trofi Liga Champions, 2 trofi Liga Eropa, serta masing-masing 1 trofi Piala Super Eropa dan Piala Dunia antara klub sukses The Blues menangkan selama era Roman Abramovich. Transfer besar yang Abramovich lakukan memang tak main-main. Tak sedikit memang yang gagal, tapi banyak pula yang berhasil. Rahasianya tak hanya terletak pada uang atau skill negosiasi tingkat tinggi yang dimiliki oleh Marina Granovskaya. Tak banyak orang yang tahu kalau Roman Abramovich punya seorang tangan kanan. Selain menjadi seorang penasihat pribadi, sosok ini juga merupakan seorang pembisik transfer. Dari dialah muncul banyak nama pemain yang jadi target transfer. Sosok yang dimaksud adalah Piet de Visser. Sosoknya memang cukup asing terdengar di era sepak bola sekarang. Namun bagi seorang die-hard fans, sosok ini adalah seorang legend. Pria kelahiran 23 September 1934 ini adalah salah satu sosok terpenting dalam sejarah sepak bola. Karir Piet de Visser di dunia sepak bola sudah dimulai sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Dahulu, ia pernah bermain untuk klub amatir De Zeeuwen, RCH, dan Zeeland Sport. Pada usia 17 tahun, De Visser pergi ke CIOS, satu-satunya sekolah pendidikan olahraga yang saat itu baru saja didirikan di Belanda. Dari situlah Piet de Visser mendapat ijazahnya dan mulai menjadi seorang pengajar di usianya yang baru 20 tahun. Namun, ia awalnya bukan mengajar sebagai pelatih sepak bola, melainkan instruktur judo. Ia bahkan pernah meraih sabuk hitam. 3 tahun kemudian barulah ia kembali ke dunia sepak bola, tetapi bukan sebagai pemain, melainkan pelatih. Pada tahun 1957, mantan muridnya di kelas judo memberitahu kalau Sparta Rotterdam sedang mencari pelatih muda. Singkat cerita, Piet de Visser berhasil lolos interview dan resmi menjabat sebagai pelatih di tim muda. 3 tahun kemudian, Piet de Visser ditarik ke tim utama. Ia menjadi asisten pelatih bagi pelatih legendaris asal Inggris Dennis Neville dan suksesornya Bill Thompson. Pada tahun 1964, Piet de Visser memulai karirnya sebagai pelatih kepala.
tim semi profesional bernama DFC jadi klub pertama yang ia latih. Hebatnya, ia sukses langsung menghadirkan trofi Divisi 2 di tahun pertamanya. Setelah itu, Piet de Visser berkelana ke banyak klub, Telstar, De Graafschap, FC Den Haag, Roda JC, NEC Nijmegen, AC Alkmaar, Willem II, NAC Breda, dan klub asal Belgia RWD Molenbeek jadi deretan klub yang pernah Piet de Visser latih. Total, ia menjadi pelatih kepala dari tahun 1964 hingga 1992. Selain memenangi Divisi 2 bersama DFC, Piet de Visser adalah sosok yang berhasil membawa De Graafschap promosi ke Eredivisie untuk pertama kalinya dalam sejarah pada tahun 1973. Pada 1975, ia berhasil membawa NEC Nijmegen menjuarai Eerste Divisie atau Divisi 2 Liga Belanda. Sementara itu, bersama RWD Molenbeek, Piet de Visser berhasil membawa klub asal Belgia itu menjadi semifinalis Piala UEFA 1977. Selain itu, ia juga merupakan pelatih yang berhasil membawa Willem II kembali ke Eredivisie di tahun 1987. Selama karirnya sebagai pelatih, Piet de Visser sudah banyak melahirkan pelatih ternama. Dua di antaranya adalah mantan pelatih timnas Denmark Morten Olsen yang menjadi anak asuhnya semasa di RWD Molenbeek, dan mantan pelatih timnas Korea Selatan dan Belanda Guus Hiddink yang ia latih di De Graafschap. Karir kepelatihan Piet de Visser berakhir pada tahun 1992. Masalah kesehatan jadi alasannya pensiun dari dunia kepelatihan di usia 58. Kondisi kesehatannya saat itu memang sangat buruk. Ia memiliki masalah jantung, kanker prostat, hingga kanker di perut, kerongkongan, dan selangkangan. Untuk sembuh, ia harus sampai menjalani 5 kali operasi bypass jantung. Selain itu, selama 18 tahun terakhir, sebanyak 15 tumor telah diangkat dari tubuhnya. Meski sudah menjalani serangkaian operasi, kesehatan Piet de Visser tak benar-benar pulih 100%. Selama berbulan-bulan setelah itu, Piet hidup dengan rasa sakit. Melihat kondisi kesehatan sang suami yang memprihatinkan, sang istri Janet memohon dan mendesak kepada para dokter untuk mengizinkan suaminya bekerja kembali. Sepak bola ternyata menjadi obat yang mujarab bagi orang gila bola seperti Piet de Visser. Begitu kembali ke lapangan, ia justru hidup kembali. Piet de Visser kembali hidup bukan sebagai pelatih atau direktur teknis, melainkan sebagai pencari bakat. Sambil membawa koper, ia berkeliling dunia untuk mencari bakat-bakat sepak bola yang potensial. Disinilah ia menemukan kesenangan baru. Tujuan pertama Piet de Visser adalah Kanada, tepatnya di sebuah provinsi daerah perbatasan yang bernama Saskatchewan. Saat itu, Piet belum benar-benar jadi seorang pencari bakat, bahkan ia belum punya keputusan. Tujuannya hanyalah untuk menonton sebuah turnamen kecil antar negara bagi anak usia U17. Takdir memang punya jalan yang sangat unik. Di sebuah turnamen kecil tersebut, untuk pertama kalinya dirinya menyaksikan langsung Ronaldo Luis Nazario de Lima. Kemudian saya melihat Ronaldo dalam sebuah turnamen kecil, dan dengan melihat pergerakannya, saya mendapatkan kehidupan baru. Saya berkata, "Hei, saya ingin menjadi pencari bakat untuk menemukan pemain seperti Ronaldo. Dia sangat fenomenal. Dia menguasai bola dan menggiring bola dengan cepat, dan dia melewati pemain lawan dengan kecepatan penuh dan keterampilan penuh." Momen itulah yang kemudian membuat Piet de Visser memutuskan untuk menjadi seorang pencari bakat. Sekitar tahun 1993, ia kemudian resmi bekerja sebagai pencari bakat untuk PSV Eindhoven. Piet de Visser adalah seorang pencari bakat yang mengandalkan daya penglihatan. Dalam melakukan aksinya, Piet akan sangat cermat dan mendetail dalam mengamati setiap pemain. Hasil pengamatannya itu kemudian ia tuangkan dalam sebuah catatan. Catatan scout Piet de Visser bukan berisi angka-angka jelimet seperti era sekarang yang mengandalkan data statistik, platform atau software hingga AI. Catatan pengamatannya terbilang sangat sederhana.
berisi deskripsi singkat dan sedikit angka yang lebih mirip kode rahasia yang konon hanya sekretarisnya saja yang paham apa yang Piat tulis. Kurang lebih ada 5 aspek yang jadi dasar analisis Piat de Visser. Pertama, skill. Kedua, visi. Ketiga, fisik. Keempat, mentalitas. Dan kelima, karakter. 5 aspek ini dipadukan dengan sistem penilaian plus dan minus. Hasil akhirnya nanti berupa laporan yang bila dicermati lebih mirip seperti sebuah rapor anak sekolah. Kecintaan, kegilaan, dan pengalamannya selama puluhan tahun di dunia sepak bola jadi faktor kunci dari kemampuannya dalam menemukan talenta terbaik. Ia tak hanya menyaksikan langsung aksi pemain di lapangan atau menonton video pertandingan selama berjam-jam lamanya. Piat de Visser juga rela datang langsung ke tempat latihan. Anda harus berkonsentrasi pada setiap aksi para pemain. Saya melihat mentalitasnya. Itulah mengapa saya tidak hanya datang ke pertandingan, tetapi saya juga datang ke latihan. Saya ingin mencium aroma rumput. Saya melihat semua hal yang dilakukan pemain dengan baik dan melakukan kesalahan. Dengan cara inilah Piat de Visser berhasil mengidentifikasi banyak bakat dan talenta hebat di dunia sepak bola. Piat mungkin beruntung sebab talenta hebat pertama yang ia temui sebagai pencari bakat adalah Ronaldo Luis Nazario de Lima. Pria asal Belanda itu pula yang kemudian berhasil meyakinkan PSV untuk membawa Ronaldo ke Eropa di musim panas 1994. Selain Ronaldo, temuan hebat lainnya dari Piat de Visser untuk PSV Eindhoven adalah Ruud van Nistelrooy. Piat sudah tertarik dengan Van Nistelrooy sejak ia berusia 17 tahun dan bermain untuk klub divisi 2 FC Den Bosch. Akan tetapi, pada awalnya PSV tak begitu tertarik dan merasa tidak perlu untuk merekrut Van Nistelrooy. Meski pada akhirnya ia direkrut menjelang musim 1998 dengan mahar transfer yang memecahkan rekor transfer di Liga Belanda saat itu, Van Nistelrooy pada awalnya hanya tampil sebagai pemain pengganti. Saya mengintai dia dan saya membawanya ke PSV. Namun pada awalnya mereka tidak menginginkannya. Nistelrooy tidak tahu, tetapi saya pikir dia bisa menjadi pemain yang sangat hebat. Kami akhirnya membawanya ke PSV dan mereka menjualnya dengan harga yang sangat mahal ke Manchester United. Menurut catatan Transfermarkt, Piat de Visser secara resmi bekerja sebagai pencari bakat untuk PSV dari tahun 1993 hingga 2005. Namun, dari sumber yang lain, ia dikatakan baru resign dari PSV pada tahun 2008 setelah dirinya berselisih dengan direktur PSV saat itu Jan Reker. Selain Ronaldo dan Ruud van Nistelrooy, temuan lain Piat de Visser bagi PSV diantaranya adalah Mateja Kezman, Aurelio Gomez, Jefferson Farfan, dan Balas Zugzak. Konon Piat de Visser juga berhasil mengintai bakat Adriano. Namun, Erik Gerrits yang menjadi pelatih PSV di periode 1999-2002 tidak tertarik untuk mendatangkan bomber tajam asal Brasil tersebut. Pekerjaan Piat de Visser untuk PSV Eindhoven begitu memukau dan sukses melambungkan namanya sebagai seorang pencari bakat ulung. Tak terkecuali Roman Abramovich yang begitu terkesan dengan kinerja Piat de Visser. Satu hal yang langsung membuat Piat de Visser cocok dan sevisi dengan Roman Abramovich adalah kegilaan mereka terhadap sepak bola. Berdasarkan sumber dari Transfermarkt, Piat de Visser mulai bekerja sebagai pencari bakat Chelsea sejak 2005. Namun, mengutip dari The Telegraph, sebelumnya Piat de Visser kurang lebih sudah setahun bekerja secara privat untuk Roman Abramovich. Salah satu bukti nyata dari praktek kerja dua kaki yang dilakukan Piat de Visser di PSV dan Chelsea adalah transfer Alex Rodrigo Diaz da Costa. Atas rekomendasinya, Chelsea merekrut Alex pada musim panas 2004 dari klub Brasil Santos. Namun karena masalah izin kerja, Alex kemudian dipinjamkan terlebih dahulu ke PSV. Saya memberitahu PSV tentang Tuan Abramovich. PSV setuju kalau saya bekerja secara pribadi untuk Tuan Abramovich, sementara saya terus bekerja paruh waktu untuk PSV. Saya memberikan saran kepada Gus Hiddink, dan saya berbicara dengan Tuan Abramovich.
Kami sering bertemu, lebih dari sekali dalam sebulan. Setiap kali dia ingin bertemu dengan saya, dia menelpon dan saya terbang untuk menemuinya dimanapun dia berada. Terkadang di kapalnya, terkadang di rumah. Pada Februari 2004, The Blues rela membayar 7 juta pound sterling kepada klub Ligue 1 Prancis Rennes untuk menjadikan Peter Cech sebagai kiper termahal mereka pada saat itu. Selain itu, The Blues juga berhasil mengamankan tanda tangan Arjen Robben dari PSV. Robben sejatinya nyaris bergabung dengan Manchester United. Manajer Sir Alex Ferguson ingin menjadikannya sebagai suksesor Ryan Giggs. Saking seriusnya, Robben sampai diajak tur keliling Old Trafford hingga menyaksikan langsung kompleks latihan Carrington. Namun, tawaran MU sebesar 5 juta pound sterling dinilai terlalu kecil oleh PSV. Melihat peluang itu, Chelsea pun maju. Roman Abramovich tak keberatan untuk membayar 12,1 juta pound sterling untuk memboyong Robben ke Stamford Bridge. Transfer Arjen Robben dan Peter Cech itu diyakini dapat terwujud berkat saran dari Pierre de Visser dan jadi bukti awal dari andil besarnya dalam kesuksesan Chelsea. Setelah itu, Pierre de Visser banyak ikut andil dalam terjadinya transfer-transfer penting dalam sejarah Chelsea. Banyak pemain bintang maupun talenta muda potensial yang berhasil Pierre de Visser temukan untuk Chelsea. John Obi Mikel, Salomon Kalou, Nemanja Matic, Victor Moses, Cesar Azpilicueta, David Luiz, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku hingga Kevin De Bruyne adalah beberapa pemain yang terkonfirmasi merupakan hasil kinerja scouting dan saran dari Pierre de Visser. Saya memberikan laporan kepada Komite Kepanduan dan Marina. Mereka menyukai cara saya mencari bakat. Laporan itu sepenuhnya deskriptif tanpa semua jenis statistik. Berapa banyak operan? Ya, saya tidak menghitungnya, saya menggunakan sistem saya sendiri. Faktanya, Pierre de Visser tidak hanya bekerja sebagai pemandu bakat di Chelsea. Ia begitu dekat dengan Roman Abramovich. Saking dekatnya, seorang Marina Granovskaya juga mendengarkan pendapat Pierre de Visser. Sebagai salah satu orang terdekat sekaligus orang kepercayaannya, Pierre de Visser juga bukan hanya berperan sebagai pembisik transfer, tetapi ia juga bisa dibilang sebagai mentor bagi Roman Abramovich. Mantan direktur olahraga PSV dan Chelsea, Frank Arnesen, pernah mengungkap fakta ini. Arnesen mengakui bahwa ketika Abramovich datang, dia tidak tahu banyak tentang sepak bola. Namun miliarder asal Rusia itu adalah orang yang sangat cerdas yang berusaha keras untuk mempelajari sepak bola. Roman mengembangkan pengetahuannya tentang sepak bola melalui Pierre. Dia bersamanya selama berminggu-minggu pada musim panas, menjelaskan formasi, apa yang dia butuhkan untuk menjadi sukses, bahwa dia harus memulai dengan para pemain muda. Dia menangkapnya dengan sangat cepat dan sangat serius. Dia tidak ingin hanya membeli Chelsea dan melihat bagaimana perkembangannya. Dia benar-benar bekerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal sepak bola sepanjang waktu. Itulah mengapa seiring berjalannya waktu, Chelsea tak hanya membeli pemain-pemain mahal yang sudah jadi. Mereka juga berfokus pada pemain muda berbakat dan mengembangkan bibit-bibit muda mereka sendiri. Konon, keberhasilan Akademi Pemain Muda Chelsea yang telah sukses menelurkan banyak pemain berbakat juga tak lepas dari tangan Pierre de Visser. Pria asal Belanda itu sepertinya memang punya hak suara khusus dalam pengambilan keputusan Chelsea. Salah satunya adalah pemecatan Luis Felipe Solari pada Februari 2009. Pierre de Visser memperingatkan Abramovich tentang metode latihan Luis Felipe Solari yang dinilai terlalu lemah. Saya menyaksikan sesi latihan yang diberikannya kepada tim. Saya hampir mati karena terkejut. Saking lemahnya, sesi latihannya tidak memiliki ketajaman. Hal itu membuat seluruh skuad tidak memiliki ketajaman dalam pertandingan. Saya tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang sangat buruk dengan Chelsea. Pierre de Visser juga pernah berselisih dengan Jose Mourinho. Yang paling populer adalah soal Eden Hazard dan Kevin De Bruyne. Mourinho mencoba mengubah Eden Hazard menjadi versi yang lebih baik dari Messi atau Ronaldo. Tapi itu mustahil. Mourinho ingin dia membawa tim di setiap pertandingan, mencetak gol di setiap pertandingan, dan selalu menjadi penentu.
tekanan itu menjadi terlalu berat bagi Eden dan hal itu merusak permainannya. Saat itulah Mourinho kehilangan akal sehatnya. Hazard berubah dari surga ke neraka di bawah asuhan Mourinho. Hal itu menyebabkan stres dan cedera. Saya harap pelatih baru akan memperlakukannya secara berbeda. Sementara itu, Kevin De Bruyne adalah talenta terbaik yang pernah Pierre de Visser temukan. Ia bahkan berani memberinya nilai sempurna. Namun, seperti yang kita tahu, Mourinho jarang memberi kesempatan kepada pemain muda seperti De Bruyne dan lebih banyak memainkan pemain senior. Bahkan saat masih kecil, saya pikir dia adalah yang terbaik di dunia. Chelsea memiliki pelatih top dengan Mourinho untuk hasil. Dia hanya memanggil pemain-pemain tua. Dia pikir De Bruyne terlalu muda. Saya menjadi sangat marah kepada Mourinho. Saya berkata, dia adalah orang terbaikmu. Beri dia kesempatan. Anda tidak harus selalu memainkannya sebagai starter. Maka dari itu, tidak heran jika ada yang mengaitkan Pierre de Visser dengan pemecatan Jose Mourinho di Chelsea. Sosok kepercayaan Roman Abramovich itu memang punya banyak andil dalam momen bersejarah The Blues. Dan andil terbesarnya mungkin adalah perekrutan pemain muda serta pengembangan akademi pemain muda Chelsea di Cobham. Pierre de Visser adalah salah satu otak di balik akademi pemain muda Chelsea di Cobham yang mulai dibangun pada 2004 silam. Akademi tersebut sudah menuai banyak prestasi dan menghasilkan banyak pemain hebat. Andreas Christensen, Conor Gallagher, Callum Hudson-Odoi, Billy Gilmore, Reece James, Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori, dan Mark Guehi adalah beberapa lulusan terkenalnya. Pierre de Visser memang sudah tidak ada di Chelsea seiring dengan hengkangnya Roman Abramovich pada tahun 2022. Namun, hasil jerih payahnya itu masih dapat Chelsea rasakan hingga hari ini.